Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan dan Geraham Mualaf Jakarta. Akhirnya nih ya. Akhirnya nih, setelah banyak yang request, hampir 2 juta orang kalau misalnya request nih. Saya berhasil mendatangkan seorang mualaf yang fresh nih ceritanya nih. Assalamualaikum Jaslin. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik banget ya. Kayak Cina ya. Kayak Cina. Cina dari mana? Emang saya ya. Gue setan. Alhamdulillah udah pakai hijab ya, Masya Allah. Pernah kebayang pakai hijab? Enggak. Nah terus waktu pakai hijab pernah. gimana rasanya? Oh, pertama kali saya pakai hijab saya bingung banget nih. Di mukanya beda, apanya beda? Ini taruh di mana? Ntar saya ketusuk, ntar gimana? Tahan dulu, Aduh. ceritanya tahan dulu ya. Iya. Oke, sebentar. Nah, kita akhirnya bisa mendatangkan saudari Jaslin. Jaslin cepat Tea Lestari ya. Seorang wanita keturunan Tionghoa, asli dari mana? Pontianak. Pontianak. Ceritanya belum lama ini ya, baru 2 minggu ini ya. Jaslin bersyahadat dengan Ibu Etika ya kalau nggak salah ya, betul ya? Yang mensyahadatkan bukan Ibu Etika. Bukan Ibu Etika, tapi ada Ibu Etika. Tapi ada waktu itu ada Bu Etika ya. Oke, nah alhamdulillah nih. Penasaran banget jadi kita. Karena Ustadz Ipung bilang nih Ustadz Felix Shop versi perempuan katanya gitu. Saya jadi penasaran juga gitu. Jadi nonton semuanya saya sampai habis ini udah. Masya Allah ya. Jadi tapi emang kalau saya perhatikan Jaslin ini kemampuan bahasanya memang di atas rata-rata nih. Tadi ngobrol sebentar ya sebelum nih. Iya. Kebanyakan ngomong Inggris nih. English ya. English. Dulu pernah tinggal di mana? Singapura? Apa di mana? Enggak sih, tapi saya tuh emang debaters. Saya tuh the speech and debaters. Oh, debaters. Debaters. Debatersnya in English. In English. Wih, keren amat. Jadi Indonesia saya tuh sedikit lebih kurang sebenarnya. Tim apa itu? Tim debat apa? Tim debat nasional untuk fight. Mewakili apa? Oh, untuk mewakili Indonesia. Oh, Kita negara? fight-nya tuh, iya dari negara. Jadi kita bertahap. Dari pas SMA itu, memang kayak bertahap dari kota, perwakilan kota kita menang. Nah, perwakilan provinsi kita harus menang juara 1 lagi. Nah, baru kita jadi perwakilan provinsi untuk maju ke kancah nasional. Nah, di nasional itu kita tray. One team itu tray. Tapi tray of it itu harus the best speakers. Jadi mereka nggak boleh dalam satu tim yang sama. Jadi best speaker cari yang mana aja. Klop jadi satu, nah kita maju ke kancah nasional. Begitu. Saya maju ke kancah nasional. Kita terus stop saya cuma dapat top 30 best debaters nasional whole Indonesia. Oh, nasional. belum ke internasional. Belum ke internasional. Internasional harus juara 1. Okay. Kita memperebutkan posisi nomor 1 itu. Jadi belum sempat dikirim ke Eropa belum? Belum sempat dikirim ke Eropa. Waduh, berarti setingkat lagi tuh ya sebenarnya. Tingkat lagi, sedikit lagi. Waduh, berarti kalau belajar lagi bisa dong terusin tuh ya. Belajar lagi saya bisa dikejar. Yang didebatin topik apa? Topiknya tuh bermacam-macam, kan semua topik. Oh, bukan agama. Bukan agama, tapi itu bukan. Tapi itu sosial, politik, ekonomi, international business, and international securities. Atau misalnya a very issues about humanity. Tahun berapa itu? Itu tahun 2016. 2016. Oh. Betul. Terus? 2016 saya jadi debaters, 2017 saya menang ke Meme yang kayak Koko Cici Jakarta itu. Jadi saya nggak puas, saya kalah nih. Sebenarnya saya nggak bisa terima nih kalah. Apa Koko Meme? Koko Meme namanya. Oh alah, ceritanya. Di mana tuh di Jakarta? Di Pontianak. Oh, di Pontianak. Nah, saya menang dari Meme yang untuk Kalbar, Kalimantan Barat, untuk provinsi. Itu kelas berapa itu? Masih sekolah? Saya masih sekolah, kelas 2, hampir ke kelas 3 SMA. Oh, SMA. Terus pindah Jakartanya? Saya pindah Jakartanya ya setelah SMA kelas 3 lulus. Berarti kira-kira tahun 2017. 17 masuk SMA di sini. Masuk kuliah di sini. Oh, kuliah, sorry. Oh, SMA-nya di sana. Betul, SMA. Lulus baru ke sini kuliah. Betul. Oke, kuliahnya di mana boleh tahu? Kuliah di Universitas Bunda Mulia. Bunda Mulia. Oh, pantesan itu emang ya jadi, tahu lah ya. Ada minimal itu ya, NEM ya di sana dulu ya. Enggak sih, karena saya masuk ke atau jalur beasiswa bukan? Oh, saya jalur beasiswa. Jalur beasiswa. Saya jalur beasiswa ya, 100%. 100%? Sampai lulus? Sampai lulus. Oh, keren ya. Itu waktu itu ada syarat nggak harus Kristen? Nggak ada. Lah kamu udah mulia atau Katolik itu nggak? Nggak ada. Sebenarnya? Nggak ada. Kirain ya kak. Beda itu. Oke, lulusan UBM ya berarti ya. Oh. Terus kerja di? Sekarang saya kerja, sebelumnya saya kerja utama saya translator. Cuma sekarang saya sambil ngajar sambil translator juga. Ngajar apa? Ngajar bahasa Mandarin. Oh, jadi selama dari kecil berarti Kristen? Dari kecil Kristen. Pindah ke Jakarta juga Kristen masih? Masih Kristen. Gerejanya?
Gerejanya yang terakhir ya, yang saya pindah Jakarta, gereja paling lama itu. Mau diceritain gereja apa aja juga boleh. Oh, gereja apa juga? Nanti kan gue bisa sebut, lu berarti GKJ. Gereja Kristen jalan-jalan. Gitu. Betul. Gereja apa Kebanyakan aja kita tuh? begitu. Iya, Ya, iya. kita tidak meng-close ya memang. Mencari pengalaman juga sebenarnya. Kalau gereja saya pada awal itu Bethel, gereja Bethel Indonesia. Oh, GBI. Iya GBI, cuma GBI ya secara kota ya. Soalnya kan kota dia ada sektor-sektor. Yang di Pontianak. Betul, Oke, di Pontianak terus? itu GBI. Habis GBI saya pindah ke GTI. Apa tuh? Gereja GTI? Tiberias Indonesia. Oh, Tiberias. Aduh, sampai lupa gua. Indonesia. Nah, Yang udah pernah naik ke surga itu ya? iya. Itu Terus. itu agak gawat sih itu sih masih. Kenapa kita ikutin lagi ya? Tapi waktu itu nggak pernah nanya ke dia, travel agentnya apa gitu. Waduh, bisa diusir kita. Loh, siapa tahu kan itu kita diusir bisa, siapa tahu bisa bayar. Kalau ada malah dikirain setan, diusir setan gimana? Oh, gitu. Aduh, pengusiran setannya tuh lumayan itu. Iya. Iya, Terus? tapi saya stuck di GTI lumayan lama. Itu masih di Pontianak? Itu masih Pontianak. Terus? Masih Pontianak. Setelah itu saya juga di Pontianak. Di Pontianak kan saya lumayan lama. Saya sampai 17 tahun kan. Jadi habis itu saya pindah ke Rayon. Oke. Rayon Pak Niko. GBB Tani? Bukan, Rayon 18. Loh, bukan, maksudnya Pak Insinyur Niko. Mm-mm. Lah itu kan GBB Tani. Betani ya? Tapi Iya. kita Rayon. Tapi kita sektor Rayon. Maksudnya rayon di bawah GTI apa di bawah GBI? Di bawah GBI. Oh, GBI. Di bawah GBI. GBI Rayon. Jadi waktu dari GBI pindah GTI-nya, Oh, GTI pindah ke GBI lagi. oh balik lagi? Iya, Wah, jadi saya kan GBI, terus saya GTI, terus nggak saya pindah loyal GBI nih. lagi. Berarti nggak loyal nih. Saya kita pemusik. Kalau kita pemusik itu rebutan kalau misalnya di Pontianak kayak gitu. Oh, musik. Musik. Bukan karena ngejar cowok di GTI. Enggak sih, ada Jujur semua di GTI. aja. Masih nggak bisa ngejar Oh, cowok nggak di bisa. GTI, habis kita ya. Oke. Pulang oke. nggak mampu Terus? gitu. Oh, karena Nah, musik. Karena musik, karena saya pemusik. Oh, oke. Jadi kalau pemusik itu bisa kita coba GKJ tuh. Kita Ya. baru datang satu hari. Iya. Datang, terus mulai ditanya-tanya. Biasanya Ashril itu lumayan quite friendly. Nanya. Ketangkep musik nih. Oh. Habis. Oh, udah, tangkap. Tangkep. Oh nggak, tangkep dikejar. Kan kejar. Sampai dapat Pegang alat musik apa dulu? piano. Oh, aduh, Piano. piano Saya lagi. punya piano. Oh. Dan saya bisa piano tunggal. Oh. Kan ada ya, piano Ya. yang cuma pianis, jadi harusnya dengan band, baru dia mampu. Ada juga yang piano tunggal, jadi kamu bawa kemana aja, dihajar apa aja bisa. Anak gue yang kedua, sekarang masih jadi pemusik. Oh, Gitar bass. Bener. iya sih. Sampai sekarang masih. Terus. But it's fun. Oke, habis GBI Rayon itu, kita Rayon, habis itu kita pindah ke GPDI dulu. GPDI. GPDI. Terus. Habis GPDI, baru kita pindah ke Betani. Loh, kok betanya lagi? Balik lagi? Saya belum Betani sebelumnya. Tadi kan Pak Niko Rayon, GBI Rayon. Oh, oke. GBI Ya. Rayon, ini baru Betani. Nah, Betani itu saya pindah sekitar 4 atau 5 Betani. Nih, salah satu dari Betani, satu di antaranya itu didirikan. Jadi saya termasuk pendiri awalnya di Betaninya. Oh. Dia baru buka cabang di Pontianak, Betani dan Jakarta, koordinator dibuka cabang, nah kita bantu. Oh. Itu khusus untuk penginjilan itu jadi misionaris memenangkan jiwa. Berarti belusukan? Masih belusukan, gereja belum ada bentuk Iya. ininya. Masih Berarti belusukan ke daerah-daerah gitu? Ya, belusukan ke daerah-daerah untuk mencari jiwa. Jesslyn belusukan juga? Ikut pemusik kan? Pemusik? Gak bisa nyanyi. Enggak, maksudnya ke daerah-daerah pedalaman? Ya. Enggak takut digigit lintah? Sembunyi lah aku Oh, sembunyi. ngapain Oke. gitu kayak. Terus. Nah, jadi saya belusukan, saya bantuin dia mencari jiwa, saya nonton. Ya habis saya main musik, ada menangkan jiwa, saya nonton lah, saya gitu. istilahnya nonton pelajari kan. Ikut bagi-bagi sembako. Ya, seperti biasa. Ngaku kan baru. Aku lah. Oke, terus? Ya, selain sembako masih ada lah bantuan-bantuan untuk menyenangkan ya. Ya, Nah, habis di Betani itu, habis mendirikan gereja, saya pindah ke BES. Best itu apa? Gereja The Best Oh. baru ya. Oh, masih di Pontianak? Bukan. BES-nya namanya Pontianak, tapi saya lanjut ke Jakarta. Oh, oke. Jadi dia kan BES Pontianak, tapi dia kan terlink dengan BES yang Jakarta. Jadi pas saya 2016-2017, itu kan ada perpindahan, saya pindah ke Jakarta, saya nyambung ke gereja yang sama, BES. Saya cari BES yang Jakarta. Oh, 2017. 2017 lebih. Saya cuma bertahan. Udah berapa gereja tuh tadi? GBI, GTI, GPDI, terus Betani. Betani ada 5 tuh. Apaan? Udah 4 nih. Ada 5 berarti 8. 8 itu. Termasuk the best tuh ya? Belum, BES habis 8. Sate. Banyak banget. BES yang ke-9 itu BES. Lalu waktu pindah gereja tuh ada nilai transfernya nggak?
Oh, Ada bener? iya. Kan saya pemusik. Iya. PK. Berarti dibajak ya? Dibajak atau ditransfer? Bajak lah, mana ada yang Bajak. mana ada yang dengan bersedia mentransfer. Gua Bikin kira. pusing Pak transfer. Iya. Hilang satu pemusik, satu sesinya kosong Pak. Gimana dong? Oh berarti dibajak lah ya? Iya dibajak secara lembut Ya, lah. ya. Dengan kayak kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Ya. dengan kasih ke rumah, Ya. dengan Oh, telepon. dengan dengan kasih bukti transfer juga gitu ya? Itu satunya PK-nya. Sampai batuk. Itu dari bukti PK-nya Pak. Oke. Jadi PK saat gue udah main di situ, aduh dikasih main tebel nih. Oke. Terus Jakarta, gerejanya the best. The best. Berapa Saya tahun? masih satu lama? tahun. Oh setahun. Setahun. Pindah lagi? Pindah lagi. Kerja apa lagi? Glow. Oh glow. Musik juga? Enggak, kalau di Glow saya sudah retired. Saya sudah Jadi apa? saya sih cuma datang ya tim hore aja sih. Saya udah jadi awam. Oh terus? Awam doang, jemaat aja? Iya. Terus? Tapi saya cuma di jemaat doang yang biasa karena saya sudah lumayan sadar lah. Saya tuh udah gak ada imannya. Hah? Gak ada imannya? Imannya saya saat saya udah nih dari gereja yang saya habis imannya itu di rayon situ pertengahan awal pertengahan putus. Saya tuh udah apa ya, I do my duty because it is told so gitu loh, because it is my duty, just because ya kita devotion lah ya, namanya kan keimanan ya. Devotion kita harus dibuktikan. Bagi saya kalau mau membuktikan sesuatu kamu harus nyata, benci suka apapun mau kamu gimana pun kamu mesti datang. Oke. It's part of devotion. Tapi kalau pemusik itu kan istilahnya kan dapat fee kan? Ya berarti Tapi kalau kita profesionalisme berarti. Profesionalisme. Tapi nih sampai ke bagian ke uangnya itu udah nothing. Kita tuh udah capek sebenarnya. Oh. Kan beda ya. Kalau bisnis emang khusus untuk uang itu kita ada semangat. Because you want to search for the economy, right? Kalau untuk penyembahan, kalau misalnya kayak gitu, PK nice. Okay. But it's only in the limit of nice gitu loh. Nah sisanya itu yang untuk meyakinkan kita kasih itu soalnya kita udah beban mental. Kenapa? Beban dong, beban mental dong. Kalau misalnya kita main musik kan kita juga nggak bisa. Maksudnya kita secara morally kita nggak bisa merasa kita boleh sembarangan. Walaupun saya nggak suka nih, saya nggak ada iman. Pendeta ngomong apa sih mikir, aduh, ini apaan ya diomongin, apa yang dibahas, apa yang diakhirin, akhir-akhirnya lagi sesuatu. Aduh, itu kan bahaya ya. Oh gitu ya? Iya, Terus? Iya, tapi kita simpan dalam hati. Tapi kan setelah itu sesi selanjutnya kita main musik, kita harus main musik dengan 100% power kan. Penyembahan kan tetap di tangan kita. Tetap di ini ya kita kan. Kita salah main, kita ugal-ugalan asal-asal jatuh setengah kan, malu-maluin semua orang dong kan. Nah, jadi di situ kita tetap ada beban mentalnya. Beban mental kita adalah kita tahu, I don't like. I know I just do this as duty. I know it's wrong. Oke. But I don't have any other way. Gitu loh. Lu jujur amat sih lu. I don't have any other way, so I do it as the best I could for you guys in the devotion that I don't believe, but I do. Karena menurut kita there is the sacrifice. Itu waktu masih di Pontianak? Masih di Pontianak. Berarti masih SMA? Masuk. Saya dari SD kelas 6 saya udah pegang piano tunggal. Bukan, maksudnya yang nggak dipercaya itu. Iya. Itu udah dari SMA itu udah ngerasa begitu. SMP akhir sudah SMA. Oh alah. Kemudahan dong berarti. Golongan kita saya lumayan berumur semua dari saya kecil. Oh gitu. Ya, because my sister orang tuh- SMA kok udah mulai nggak percaya tuh gimana sih? Karena for my sister, dari sisternya saya itu, sister yang kedua saya only 5 years. beda. Sih. 5 years apart. Lebih Oke. tinggi. Saya anak ketiga, saya yang paling muda. Jadi 5 years apart untuk yang sister kedua. Sister yang pertama itu 12 tahun, 12 years. Jauh banget ya? Ya, tapi itu membentuk saya itu saya sangat terbiasa dengan orang dewasa. Karena saya dari kecil saya selalu dilingkupi orang dewasa. For my sister habis itu di gereja saya di bawahnya itu saya nggak masuk ke sekolah minggu, saya cuma berapa tahun. Harusnya kan sekolah minggu under 12 years sampai akhir balik kan. Tapi saya nggak. Saya tuh around 9, 10, 11 saya udah khotbah karena saya udah belajar piano untuk piano tunggal. Saya udah disiapin untuk Jadi piano belajar tunggal. pianonya di gereja? Oh enggak, saya bisa piano dari rumah rumahnya. bisa. Saya bisa piano, saya bisa piano klasik. Dan saya suka klasik-klasik yang a little bit dark, minor yang begitu-begitu. Wih. Saya itu tuh klasikal saya. Oh. Tapi demi gereja nih, kan nggak boleh kamu mau yang serem-serem, Iya. orang semua klasik kan, ntar gimana dong? Iya. Kan bahaya, jadi saya harus ubah ke yang ciri-ciri happy full gitu loh. Gospel gitu. Iya, gospel. Saya berputar di bagian-bagian begitu. Nah,
Nah itu kan butuh years untuk dilatih, dan karena memang my church needed it gitu loh. Oke. Lebih bagus untuk menumbuhkan dari kamu punya jemaat. Kan bagus, perfect kan. Nah kita ditumbuhkan dari benih itu, begitu. Terus waktu di Jakarta, yang gereja The Best terus pindah ke Glow. Yang Glow ini yang itu ya? Glow ini kita sudah datang SK yang penting gue setor muka. Enggak, nih yang gembalanya siapa? Gilbert, lu main dong. Oh, Bapak. Gilbert. Oh, iya. Yang suka bilang insya Allah gitu ya? Agak komedian sih ya. Mau gue tunjukin? Enggak bener, karena dulu saya juga Ada saya pernah reaction Iya. video dia. Dia ya beberapa kali lah. Yang pertama kali pernah sama Ustadz Menahem Ali tentang masalah yang disebut dengan, katanya nih dia ngomong nih bahwa Nabi Abraham tuh dengan Hagar tuh berzina katanya. Oke, Yalah. based on what? Ya karena kan bukan istri katanya. Jadi karena zina. Padahal jelas-jelas di Bible ditulis istri loh ya. Hagar itu juga istrinya Abraham. Nggak dibaca Yang ya. pertama ya. Yang kedua tentang kata insya Allah. Dia nyebutnya dengan insya Allah gitu. Ya, mengolok-olok. Betul. Oke, kita coba buka. Ini gue punya Bible. Ini ya. LAI loh nih. Ya, Oke, siap. bukanya. Dia pasti nggak punya ini. Nggak kan jadi gimana ya? Level Ini pendeta. King James. Level pendeta loh Pak. Ya. Ini apa nih? Yakobus 4 ayat 15. Boleh bacain? Yakobus 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Tuh. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Di Bible-nya LAI ada kata insya Allah. Tapi dia bilang kita bukan agama insya Allah. Gitu. Tapi saya insya Allah itu kan artinya baik kan. Loh, insya Allah artinya kan jika Tuhan menghendaki. Ah, atau jika Allah menghendaki. Gitu. Tapi diolok-olok kan. Jadi ya Kurang oke lah, dia itu mungkin bagian daripada teologi dia. Baik. Ya kan, orang Kristen kan boleh dikatakan istilahnya apa ya? Banyak Terlalu teori, pede. Teologi. Terlalu pede bahwa dosa kita udah ditebus, kita pasti masuk surga. Iya. Makanya menolak kata insya Allah. Gitu. Ya, betul. Ada Ya, lagi, because masih ada I think nih it's beberapa Bible yang ada kata insya Allahnya. Bahkan ada kata Assalamualaikum, kata masjid, kata Ka'bah pun ada. Pernah dengar? Enggak. Di Bible ada kata Ka'bah. Karena pasti nggak boleh dong dibawa ke gereja khotbah. Ntar berkonvert semuanya gimana? Siapa yang tanggung jawab? Bukan, ini Bible zaman dulu. Iya. Ya, Tapi a lot of them, I think a lot of priests juga nggak learn. ya. They also don't have. Ada kata Ka'bah, tapi yang dimaksud Ka'bah ini adalah Bait Allah. Bukan Ka'bahnya di Masjidil Haram ya. gitu maksudnya. Oke. Nah, terus berapa lama di Glow itu? Di Glow itu sampai saya stop ke gereja. Berarti sampai 2017, 18, 19, 19 pertengahan or akhir lah stop. Oh, berarti cukup 3 tahun. 2-3 tahun ya? 2-3 tahun. Jadi apa? Jemaat Saya aja? jadi jemaat aja. Oh, nggak jadi itu apa? Apa lead singer enggak? Saya udah nggak masuk ke situ jadi. Tapi pernah jadi lead singer? Enggak, di Glow saya sudah tidak. Oh, di Glow nggak pernah. Di gereja sebelumnya pernah? Di gereja sebelumnya pernah. Oh. Karena sampai ke Glow itu saya udah mikir kayak udah capek. It's quite tiring. 3 tahun di Glow. Betul, 3 Terus tahun. nggak gereja lagi? Tidak ke gereja lagi. Nah, ini bagian pentingnya nih. Kenapa? Ke gereja lagi? Kamu bayar perpuluhan kali? Ini ketawa. Ketawa aja biasa aja dong. Perpuluhan harus. Ya kalau harus kenapa ke gereja lagi? Kenapa? Ya, gini. Penjelasan-penjelasan di gereja itu doesn't make sense. It doesn't make sense dalam konsep di mana saya ini kan udah berhenti jadi pemusik nih. Istilahnya itu kenapa saya berhenti jadi pemusik? I'm tired of seeing the inner side. Oke. As the awam, You mean management atau apa? not only the management. Maksudnya saya udah capek ngeliat yang inner side-nya tuh. Dari kayak teologianya, saya masih ngikutin doanya, ininya, liturgianya, one by one tuh I'm tired gitu loh. The more I see that, semakin cepat saya akan makin jadi setan. Karena my logic will counter it. Jadi my logic akhirnya mengaccept bahwa perlakuan jahat tuh lebih bagus. Sampai ke bagian situ. Sampai ke Kan situ. kita kan ditebus Oke. oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu ke Gereja. gereja. Yang penting bayar Perpuluhan. perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya, amin. Lunas kan. Oh, nampol banget. But it's fact gitu loh. But it's fact. Bahkan kita yang di inner side juga kita diajarkan begitu gitu loh. Penebusan. Perasaan gue datang ke sini gue juga buat banyak dosa. Gue tinggal duduk terus habis itu penebusan kan. Lama-lama itu kita
ini iman kan makin we go the wrong way somehow. Karena there's two sides of the coins. Gitu. Your side, you say penebusan it's good, yes, it's right. But on the other side, apa yang ditebus? Dosa. Dosa kan? Iya. Berarti kalau dosa gue ditebus, gue nggak pernah nebus lagi dong. Bulan depan tebus lagi. Tapi cukup ke gereja kan? Iya. And it's done, Iya. right? Nah, makanya udah ditebus. Terus setiap bulan kan itu kan perjamuan kudus kan? Iya, perjamuan kudus itu kan ditebus Tebus lagi. tebus lagi. Jadi seberapapun dosa kita akan ditebus dengan sistemnya very simple, very itu. But I see it's wrong gitu loh. Because me personally, aku tuh jadi orang yang very combative. I use my reason, my logic untuk solve everything. Everything, even the bad things, itu punya explanation why it's valid untuk dilakukan. Dan aku melakukan itu. Itu kenapa aku capek melihat inner side ya. Semakin saya di inner side, semakin saya masuk ke konsep bahwa kita percaya penebusan kokal, penebusannya bersih. Semuanya yang penting kita berhidup beriman, suci, kudus segala. Menurut saya, kalau saya naik ke mimbar, saya penyembahan segala, it's holy, suci, kudus, lain-lain. Dan juga kita ajarkan seperti begitu gitu loh. Itu kan penyembahan tertinggi kita. We give sacrifice secara nyata, my time, my effort, even money. To explore my skills kan. Itu kan tidak church didn't provide us. We do it ourselves karena we still compete with another church, right? Nah, Tunggu sebentar. Ini nanti harus kasih subtitle nih ngomongin. Kebanyakan bahasa Inggris. bahasa Indonesia. Oke, gak apa-apa. Nanti gua bikin subtitle dah. Terus, Jadi kan karena kita compete dengan banyak church kayak gitu kan. Nah, jadi saya semakin mengiyakan dosa it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Gue mau nanya nih. Ya. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosa. Betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Iblis. Jadi kalau lu berdosa, iya, bener ya. berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Lo Nah ini nih pengetahuan baru ini. pernah baca kan? Iya, Ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis. Bener. Make sense bener sekali. Oke. Sekarang Jesslyn dosanya udah ditebus nih. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang Tentara Romawi. Romawi. Suruhan Betul. Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyalib Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, Imam Yahudi. Oke, belum ke Imam Iblis. Yahudi dapat Yesus dari siapa? Murid-murid ya? Diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Make sense gak? Ya, make sense. Tentara Romawi berjasa apa berdosa? Berjasa lah. Kalau tentara Romawi nggak melakukannya, siapa yang melakukannya? Iya, kalau tentara Romawi nggak nyalib Yesus, Iya. ada nggak penebusan dosa? Tidak ada. Nggak ada. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dicerita di Bible Yesus disalib gitu ya, di 4 gospel, terus kemudian di dalam tulisan-tulisan Paulus, Paulus bilang bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, berarti ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib kan belakangan. Iya, betul. Anggap kejadiannya betul ya, Oke, kejadian. baik. Anggap aja kejadiannya betul. Murid-murid Yesus lari nggak? Lari. Lari. Semua. Kenapa lari? Takut kan? Takut. Takut disalib. Berarti mereka tahu nggak kalau Yesus disalib untuk nebus dosa mereka? Tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Pasti pernah lihat dong lukisan, Iya, foto Maria, 12. Ibu Oh, Maria, Yesus oke. di bawah salib. Iya. Nangis apa ketawa? Nangis lah. Kenapa nangis? Sedih Sedih dong. disalibkan. Anaknya disalib dong. Anaknya. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria disebut Tidak ditebus sama Yesus? Tidak tahu. Nah, berarti itu ada ajaran letter. Nah, letter teaching lah gitu ya. Betul. Berarti Rasanya. kalau memang benar kejadian itu waktu itu benar, ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah ajaran belakangan. Iya. Ajaran Makanya kalau kita tanya tentara Romawi berjasa berdosa, bingung jawabnya. berjasa lah. Logikanya harus berjasa. Berjasa. Kalau mundur-mundurin, iblis juga berjasa. Benar. Oke. Betul. Jadi penebusan dosa kita tuh adalah salah satu Apa jadinya? Hasil Ini dari- mohon maaf, ini kita bukan mengolok-olok. Tidak, Tapi tidak. kan ini make sense. betul. Betul kan? Nanti ada pendeta bilang, oh enggak, karena itu udah ketetapan Tuhan. Gimana ketetapannya di mana? Udah dinubuatkan katanya. Nubuatkannya di mana? Tapi susah kalau orang nih, kalau pendeta bilang dinubuatkan itu yang diragukan karena Yesus sebelum disalibkan
di Bukit Getsemani, itu di Bukit Getsemani itu dia akan berdoa dan memohon agar disingkirkan. Iya. Kalau dinubuatkan, kenapa dia masih mohon untuk disingkirkan? Itu. Kan tidak perlu. Pertama, kita bahas dulu gini. Kalau memang dinubuatkan di mana? Betul. Di PL. Ya, betul. PL punya siapa? Ke depan. Pernah lihat ini nggak? Torah. Bukan tanah dulu. bukan Ini Torah. dulu. Pernah lihat ini? Belum. Septuagint. Ini bahasa Yunani. Oke, ini dari mana? Ini dari sini. Ini yang jadi PL nih ya. Oke. Ini yang jadi PL nih. Septuagint dari mana? Dari sini. Ini bahasa Ibrani. Ini kitabnya orang Yahudi menjadi Septuaginta ya selama ratusan tahun, bahkan pada saat Yesus masih hidup pun ini sudah ada, sampai Yesus nggak ada pun ini masih ada, sampai di abad keempat baru ini menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Ruth. Kitabnya orang Kristen kan berarti kan cuma perjanjian baru kan, Iya. Matius sampai Wahyu kan. Nah ini jadi PL, ini perjanjian baru ditempel. Inilah Bible-nya orang Kristen. Yang ini kan tanah nih, punya orang Yahudi nih. Orang Yahudi kalau dikasih ini, baca dong. Mau nggak kira-kira? Enggak. Dibuang sama sampah. Kalau orang Yahudi dikasih ini. Nah, kenapa? Bedanya apa ini sama ini? Ya oke, bahasanya ini Ibrani, ini Yunani ya. Tapi harusnya terjemahnya bener dong. Harusnya. Ya. Tapi penerjemahnya ini sudah diresensi lah. Oh. Diresensi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hesesius sampai di abad keempat baru jadi perjanjian lama. Ya apa yang diresensi? Penerjemahannya supaya apa? Supaya seolah-olah bicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Jadi orang Kristen memang selalu pendeta akan bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini karena ini sudah diresensi. Sekarang kalau orang Yahudi ditanya, ada nggak di sini nubuat buat Yesus? Apa jawabnya? Nihil. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, jadi bagaimana ceritanya kalau mereka bilang Yesus sudah dinubuatkan di PL, sedangkan PL punya orang Yahudi, yang mana di dalam kitab mereka, yang berhak menafsirkan juga orang-orang Rabi Yahudi, yang punya otoritas, mereka nggak ada yang bilang ini nggak ada sama sekali kaitannya dengan Yesus. Gitu. Yang di sini, ini mengutip kira-kira hampir 1000 ayat dari sini. Tapi diberi tanda kutipan tadi. Enggak, tapi kita bisa mengenali, kadang-kadang bisa supaya genaplah firman kepada nabi-nabi yang demikian gitu. Nah, ayat itu ada di sini. Matius 1:23 coba kalau mau baca. Ya, contoh nih. Atau yang TB aja TB. Kalau ini kan bahasanya kalau ini kan Bible khusus buat orang Muslim. Oh. Ini dibagi-bagiin ke orang Muslim nih. Serius? Untuk dipelajari. Untuk menarik orang Islam masuk ke Kristen gitu lah. Oh gitu. Baru tahu ya? Atau dulu penginjilan? Nggak bawa ini? Saya nggak bawa ini. Penginjilannya bawa Roh Kudus. Cuma bawa sembako doang ya? Kudus dan sembako. Sama Roh Kudus. Ya. Matius 1:23. 1 ayat 23. 23. Oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke. Sekarang lihat di Yesaya 7:14. Coba mirip nggak kalimatnya? Gue masih cepet kan buka-bukanya? Cepat, masih cepat banget itu. 7:14. Oke, 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mirip nggak? Mirip. Yang beda apa? Mungkin anak darah sama perempuan muda lah ya. Perempuan muda, iya. Oke. Sekarang gua kasih lihat yang KJV. Gue juga punya KJV, nggak pendeta Gilbert doang yang punya KJV. Enak aja. Lo pasti lebih jelas sama bahasa Inggris, 14. Yeah, but therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Virgin ya? Virgin. Tadi sini perempuan muda ya? Perempuan muda. Perempuan muda bahasa Inggrisnya apa? Young lady. Young woman ya? Ya.
Yang woman sama virgin sama nggak? Beda. Beda. Tapi yang di Matius 1:23 tadi apa? Anak darah Anak kan? darah itu menyerupai Anak darah virgin atau perempuan muda? virgin, masculine virgin. Betul. Kenapa virgin? Padahal di sini tidak ada kata-kata virgin. Yang di Kata-katanya? Yahudi itu kata aslinya adalah dalam bahasa Ibrani ha'almah. Dan berarti, Ha'almah artinya the young woman. Oke. jadi yang momen yang lebih, Nah, kenapa di Matius 1:23 jadi anak darah? woi, Ya itu karena ini terjemahannya sudah diresensi, yang di sini udah diresensi. Yang harusnya yang woman di render jadi virgin. Kenapa virgin? Karena Maria virgin. Ya kan? Iya, betul. Punya anak Yesus. Betul. Oke, kita Islam juga mengimani bahwa Maryam mempunyai anak Isa Al-Masih, juga Maryam juga seorang perawan suci. Betul. Tetapi ini kan ada perubahan nih dari sini ke sini ke sini sama ke sini. Tuh, jadi udah terlalu banyak perubahannya berkali-kali. Jadi susah akhirnya. dari Ini mana salah yang satu asli. contoh penulis PB mengutip dari PL. Nah, iya. Jadi Matius 1:23 mengutip dari Yesaya 7:14. Padahal konteksnya Yesaya 7:14 dari ayat 1 kan ketika kalau orang Kristen kan biasa ngomong kalau baca perikopnya dulu, konteksnya apa gitu kan. Iya. Tetapi ini justru malah cherry picking. Iya. Nah. Tapi nggak jarang sih cherry picking itu dilakukan sih. Biasanya kan disambung habis Iya. itu ditopikan. Yesaya 7:14 yang di sini lagi ngomongin apa? Raja Ahaz. Gitu. Yang diomongin Raja Ahaz berubah jadi Yesus di sini gitu. Gitu. Jadi banyak yang di copy, dimasukin, diambil. Ya. Hampir 1000 ayat yang di sini di copy dari sini. Is that why dikutip. a lot of priests cannot show the real Bible-nya tuh? Karena Yes. Ya. Jadi kalau begitu, kalau hampir 1000 ayat yang di sini dikutip dari sini, pertanyaannya ini kitab suci atau kitab kutip gitu. Hampir 1000 ayat loh, 937 ayat tepatnya. Nah, atau juga bisa ditanya, jadi penulis kitab ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL gitu. inspirasi PL. Roh Kudus is very vague. Jadi Very vague. sebenarnya gini, yang menerjemahkan ini di luar daripada Torah ya, Torah yang 5 buku ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di luar daripada itu adalah Yahudi juga, tetapi Yahudi yang sudah terpapar Helenisme. Terpandang apa tadi? Hellenistic Hellenism. filosofi. Oh, Pernah dengar? belum. Filosofi Yunani? Iya. Oke, pantesan ya. Dewi Helen tahu dong. Betul, saya Anak dari siapa? Dewi deh. Anak siapa? Enggak tahu. Anak Dewi Zeus. Dewa Zeus. Oh, Dewi Helen? Dewa Zeus kan dewa paling tinggi. Yes. Dianggap dewa paling tinggi. The Yes. highest god lah. Ya. Setengah sekali. Dewa Zeus ini dewa yang celamitan. Nggak boleh ngeliat perempuan manusia cantik pun diambilin gitu. Betul sih. Punya anak Hercules. Yes. Punya anak Perseus. Ya. Ada Dewi cantik diambilin punya anak Helen. Nah itu Dewi Helen. Nah itu makanya sistem kepercayaannya disebut Hellenis. Hellenisme.